Halo Sobat Bola Indonesia, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan banyak rezeki yang bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih buat sobat-sobat yang sudah subscribe channel ini dan juga memberikan komentar positif mengenai channel ini. Itu membuat kami semua menjadi lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini menjadi lebih baik lagi. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai eh, laga yang tadi sudah diselesaikan di grup B Ya, dan yang akan maju ke semifinal itu sudah dipastikan sebelum laga ini juga, yaitu Malaysia dengan Thailand dari grup B, tetapi urutannya kali ini ternyata berubah ya. ya, Jadinya Thailand menjadi pemuncak grup B dan Malaysia menjadi runner up-nya. Oke, Bro betul. Ipung, gimana nih laga pertama antara Malaysia melawan Kamboja yang Ya, kemudian kan berakhir seri seperti ya? seperti yang saya prediksi ya, bahwa memang ada keharusan dari Malaysia untuk meraih 3 poin. Artinya mereka harus menang melawan Kamboja. Mhm. Dan sesuai juga dengan prediksi yang saya sampaikan bahwa Kamboja juga tidak ingin pulang ke rumahnya dengan perasaan malu kalau harus Mhm. menanggung kekalahan lagi dari Malaysia. Mhm. Jadi yang terjadi pertandingan tadi adalah sebuah pertandingan yang syarat dengan emosi saya pikir. Mhm. Emosi yang tidak terkendali akhirnya jadi pertandingannya begitu monoton gitu loh. Walaupun Mhm. hasilnya dua sama gitu loh. Mhm. Dan terlihat sekali bahwa Malaysia itu pemain-pemainnya seperti terbebani ya. Hmm. Terbebani oleh target harus bisa menang melawan Kamboja Hmm. begitu loh. Ya. Jadi mereka bermain tidak lepas gitu loh. Itu satu. Yang kedua, Kamboja karena mereka juga bermain nothing tulus ya, Mhm. dan mereka juga sepertinya ingin mengembalikan harga diri yang sudah terkoyak-koyak kemarin akibat kekalahan yang cukup lumayan gitu ya, Mhm. 2 kali kekalahan. Artinya mereka harus mengembalikan kepercayaan diri dan momennya adalah dilakukan pada saat pertandingan melawan Malaysia gitu loh bro. Ya, Dan betul. terlihat sekali bahwa justru ya beban dari keharusan untuk menang melawan Kamboja itu membuat pemain-pemain Malaysia tidak bisa bermain dengan lepas. Hmm. Artinya sebetulnya potensi-potensi pemain-pemain Malaysia itu cukup bagus gitu loh. Mereka Hmm. punya talenta-talenta yang lumayan. Ada apa? Aiman, ada Abdul Razak Hidayat, kemudian ada juga siapa? Lukman gitu ya. Mhm. Lukman Hakim Samsudin. Itu tapi mereka tidak bisa memberikan impact terhadap target ya. Mhm. Walaupun memang hasil akhir dua sama itu adalah target objek apa sebuah hasil yang realistis saya pikir itu loh bro. Ya, apakah ini masalah teknis atau non teknis yang membuat Malaysia menjadi seri? Padahal kan kemarin-kemarin, Mm-mm. wah, Thailand saja bisa dikalahkan oleh Malaysia Betul. 2-1, tetapi kok melawan Kamboja ini jadi seri, itu gimana ya? Jadi saya melihat memang ada ini ya, ada faktor-faktor non teknis yang membebani pemain-pemain Malaysia karena yaitu tadi keharusan untuk menang dalam rangka untuk menghindari bertemu dengan Vietnam di laga semifinal. Gitu loh, Bro. Jadi malah terbebani, malah jadi malah tidak berhasil ya kemenangan Malah tidak itu. berhasil gitu loh, Bro. Oke, sekarang kalau ke laga Thailand melawan Laos gimana nih? Wah, kalau pertandingan ini saya salut sekali ya dengan Laos ya. Itu kita lihat bahwa komposisi pemain yang diturunkan oleh Thailand di laga melawan Laos ternyata adalah komposisi yang benar-benar ini ya, komposisi yang benar-benar normal ya. Hmm, Dia tidak tim tidak pemenang lah ibaratnya. artinya komposisi yang targetnya adalah memenangkan pertandingan gitu loh. Hmm, hmm, hmm. Dan terlihat sekali bahwa sama seperti Malaysia bahwa Thailand pun juga terbebani oleh target untuk menang gitu loh. Hmm, Dan sayangnya dan lucunya karena mereka harus melawan tim yang sudah pasti tersingkir yaitu Laos hmm, yang hmm, bermain juga nothing tulus, hmm. justru Laos lebih bisa mengembangkan potensinya gitu loh.
Iya, betul. Iya. Iya. Padahal kita Bahkan tahu sendiri ya, mhm, di komposisi pemain Thailand itu mhm, 3 pemain seniornya turun. mhm, Ada 4 pemain naturalisasi turun. Semua mhm, bermain gitu loh. mhm. Tapi mereka keteteran lawan Laos. Itu loh. Ini menunjukkan Thailandnya yang sebenarnya tidak secanggih-canggih yang pernah kita pikirkan atau memang Laosnya yang bermain bagus sekali? Saya melihat ada itu dua hal yang saya pikir memang patut digarisbawahi ya. Mhm, Pertama, memang Laos bermain luar biasa malam mhm, ini. mhm, Kedua, memang ternyata kita tuh katakanlah terlalu overestimate terhadap Thailand ya, kekuatan mhm, Thailand. mhm. Ternyata Thailand tuh tidak menakutkan sama sekali gitu loh. Kalau Kalau melihat melihat dari hasil laga pertandingan lawan tadi Laos ya. gitu loh. Mhm. Iya, Oke, jadi sebenarnya nanti Thailand kan ketemu sama Indonesia nih iya. di semifinal. Berarti Indonesia nggak perlu takut ya. Hmm. Ngapain takut kalau ngelihat hasil pertandingan lawan-lawan seperti ini, saya kok jadi yakin ya. Oke, oke, Iya. oke. Oke. Nah, oke ini ada catatan saya nih ya bahwa Ya, kan Malaysia maupun Thailand betul. sama-sama pelatihnya kemarin sudah menyampaikan ingin menghindari Vietnam ya. Oke. Betul. Walaupun hasil akhirnya adalah mau nggak mau Malaysia malah harus menghadapi Vietnam karena Iya, kalah karena seri melawan Kamboja. Kalau betul. misalnya tadi Malaysia bisa mengalahkan Kamboja, Malaysia akan berhadapan dengan Indonesia. Tapi ini tidak jadi. Akhirnya Malaysia melawan Vietnam. Apakah artinya Thailand dan Malaysia menganggap bahwa Indonesia ini dianggap lebih mudah dikalahkan daripada Vietnam? Jadi ini, saya pikir gini, mereka berusaha menghindari Vietnam, Mhm, bukan ini dalam prediksi saya ya, mhm, bukan karena mereka melihat bahwa Indonesia adalah tim yang lemah. Itu mhm, yang satu ya. mhm, Justru mereka menghindari Thailand karena menghindari Vietnam karena Vietnam dianggap punya keunggulan dari sisi non teknis gitu loh. mhm, Jadi padahal kalau kita lihat secara kualitas tim, mhm, ini 4 tim ini hampir sama gitu loh, bro. Jadi tidak mhm, ada yang secara apa ya, secara pragmatis kita anggap bahwa A lebih baik dari si B gitu loh, si C mhm, lebih baik dari si D, tidak mhm, gitu loh. mhm, mhm, Justru karena Malaysia dan Thailand ini berusaha menghindari tim yang punya keunggulan non teknis, yaitu mhm. dukungan penonton gitu loh. Oh gitu. Karena dukungan penonton ini bisa sangat ini ya, bisa sangat mempengaruhi jalannya pertandingan. Mhm, Pertama, dia akan bisa memberikan spirit yang lebih terhadap pemain tuan rumah mhm, yang didukung. Kedua, dia memberikan teror psikologis buat pemain lawan gitu loh, bro. mhm, mhm. Tapi sebentar ya, Mm-mm. dukungan penonton yang banyak ini itu kan memang Mm-mm. bisa menjadi penambah semangat untuk mengalahkan tim lawan, tetapi kan bisa Ya, juga berbalik arah kalau misalnya malah menjadi beban tersendiri buat para pemain. Malah betul. pemain Saya menjadi setuju. tertekan karena dukungan penonton yang besar, tetapi sebenarnya di lapangan sendiri akan Betul. mengalami kesulitan. Bisa seperti itu. Saya setuju ya statement seperti itu ya. Mhm, Jadi kita tidak bisa kemudian menganggap ya bahwa secara mutlak bahwa dukungan penonton akan punya hasil yang positif. mhm, Bisa terjadi malah bumerang yang terjadi gitu loh, bro. mhm, Karena over expectation ekspektasi yang terlalu tinggi itu juga bisa menghasilkan sesuatu yang negatif. mhm, Artinya itu bisa membebani pemain dalam bertanding ya. Karena mereka mhm, sudah secara mental sudah terbebani, mhm, bisa jadi mereka tidak bermain secara lepas gitu loh. mhm, Dan ini kalau mereka tidak bisa bermain secara lepas, mereka selalu bermain dengan cara yang berhati-hati untuk tidak melakukan kesalahan. dan itu malah Kehati-hatian untuk menjadi kehati-hatian untuk tidak melakukan kesalahan itu artinya membelenggu potensi mereka sendiri sebetulnya, malah gitu loh. biasanya menghasilkan kesalahan. Akhirnya malah membuat kesalahan. Dan ini juga yang saya pikir gini ya, ekspektasi dari stakeholder sepak bola Vietnam
terhadap tim nasionalnya, misalkan dari pemerintah Vietnam, kemudian dari pengurus federasi maupun fans, yang kita tahu fans Vietnam juga termasuk fans sepak bola yang fanatik, itu bisa menjadi bumerang terhadap pemain Vietnam tersendiri. Wah, Gitu loh. jadi sebenarnya kalau kita bisa memutarbalikkan dukungan ini menjadi tekanan ya, itu akan sangat Iya, menguntungkan lawan ya. betul, betul. Nah, makanya untuk Indonesia, saya pikir gini, mereka saat ini ya, saya yakin sekali bahwa semua tim yang masuk final itu mulai akan sangat memperhitungkan Indonesia melihat dari hasil pertandingan-pertandingan laga menuju semifinal. Karena grafik permainan Indonesia itu secara linear menanjak. Dan hati-hati dengan ini ya, dengan performa tim yang moralitasnya sedang tinggi. Itu biasa sangat sulit dihentikan gitu loh, bro. Tapi kalau mau melihat seperti itu kan Malaysia juga begitu kemarin, kan bagus sekali, bagus sekali, bagus sekali, tapi sekarang Nah, malah terakhir ini itu lawan Kamboja artinya malah itu jadi cara memelihara momentum. Cara memelihara momentum itu juga penting dalam sebuah tim menghadapi sebuah kompetisi yang berjalan. Jadi momentum ini yang dipelihara, di momentum ini yang kemudian dibangun, di-manage gitu loh, bro. Jangan sampai momentumnya muncul habis di tengah jalan gitu loh. Yang terjadi mungkin bisa terjadi aja di timnas Malaysia gitu ya. Oke, grafik naik, tapi begitu menghadapi Singapura, ya kan? Mereka bermain 2-2, kemudian juga melawan Kamboja, mereka bermain 2-2. Performance itu mengalami stagnasi gitu loh, bro. Wah, Itu ini yang kita menarik ini. Jadi khawatirkan. ya, ini menarik sih sebenarnya. Nah, sekarang balik lagi ke soal tadi pemilihan lawan itu ya. Tadi ada berita bahwa pelatih Myanmar itu justru mengungkapkan bahwa melawan Indonesia itu lebih berat daripada melawan Vietnam. Ya, betul. Nah, itu ungkapan dari pelatih Myanmar ya. Nah, terus saya coba melihat lagi ya ke dalam pertandingan-pertandingan di grup A, di mana kalau ketika Myanmar melawan Indonesia, Indonesia menang 3-1 dibandingkan melawan Vietnam itu menangnya 1-0. Kemudian ketika Filipina melawan Indonesia, Indonesia menang 4-0, sementara Vietnam melawan Filipina menang seri malah 0-0. Kemudian ketika Indonesia melawan Timur Leste, Indonesia menang 4-1, Vietnam menang 2-0. Nah, kalau kita lihat dari statistiknya sebenarnya Indonesia itu memiliki serangan yang lebih baik sehingga menghasilkan jumlah gol yang lebih banyak. Dan kita bisa lihat bahwa Indonesia mencetak 11 gol dibandingkan dengan Vietnam yang hanya 6. Betul. Nah, tetapi sebaliknya di dalam hal bertahan, nah Vietnam ini unggul, clean sheet. Tidak ada satu gol pun masuk ke gawang Vietnam. Sementara Indonesia kemasukan 5 gol, di mana 3 diantaranya adalah oleh Vietnam. Oke. Nah, jadi ini kan sebenarnya tidak menunjukkan bahwa Indonesia lebih lemah dari Vietnam kan sebenarnya. Ya, itu tadi yang saya katakan bagaimana kita bisa memelihara sebuah tim yang menghadapi kompetisi yang berjalan, itu bagaimana bisa memelihara momentum gitu loh. Mungkin momentum Indonesia baru terbangun pada saat menang melawan Timor Leste. Itu adalah step pertama momentum ini mulai berjalan. Nah, momentum berikutnya ketika melawan Filipina dengan hasil yang bagus ya, 4-0 gitu loh. Dan kemudian momentum itu juga masih bisa menanjak pada saat melawan Myanmar, dan ini yang sangat menggembirakan buat kita semua ya, fanatik fans Indonesia gitu loh, bahwa momentum sepak bola, momentum permainan sepak bola Indonesia ini sedang meningkat, dan ini yang sangat diwaspadai oleh dalam hal ini Thailand dan Malaysia dan Vietnam. Makanya saya perhatikan ya, beberapa pertandingan Indonesia yang dalam fase grup, Park Hang-seo selalu datang. Itu kan menimbulkan tanda tanya.
Kenapa kok sebetulnya Indonesia kan saat itu belum memastikan diri sebagai kontestan di semifinal gitu loh. Tapi Pak Hang Seo sepertinya dia punya punya pandangan yang berbeda dengan mungkin kebanyakan orang awam ya, bahwa ada momentum-momentum, ada potensi-potensi Indonesia yang saat melawan Vietnam itu belum keluar gitu loh. Dan Pak Hang Seo nggak mau kecolongan gitu loh. Bisa jadi malah nanti Thailand dibantai gitu loh Indonesia gitu. Ya kan kemarin juga Coach STY sudah bilang kita ketemu katanya di final dengan Vietnam. Pede sekali itu. STY pede Oh sekali. itu Cywar itu bagus itu. Itu bagus sekali itu. Oke, Sobat Bola Indonesia, itulah obrolan kita mengenai hasil laga di grup B, dan kita sekarang sudah ada hasilnya siapa lawan Indonesia di semifinal. Apakah menurut Sobat semua cocok nih Indonesia melawan Thailand dan Vietnam melawan Malaysia di semifinal? Silakan kasih komentar di kolom komentar kita ya. Untuk sementara kita akhiri dulu video ini, kita lanjutkan di video yang akan datang dengan tema yang lain. Oke, Bro Ipung, thank you Bro Ipung. Oke, thank you bro. Bye. Yuk.